Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, dengan pengisi suara Sen-Sen. Memasuki bab ketiga, Aku Bukan Wanita Penggoda. Selamat mendengarkan. Kenan menekan sambungan telepon pada asistennya. Dalam waktu 5 menit, sang asisten pun datang ke ruangannya. Ya bos, ada apa? Tanya Vicky, asisten sekaligus sahabatnya sejak SMA. Vicky memiliki karakter yang jauh berbeda dengan Kenan. Jika Kenan adalah sosok yang pendiam, serius, ambisius, dan angkuh, sedangkan Vicky adalah sosok yang humoris, supel, dan menyenangkan. Hal itu juga yang membuat Kenan betah menjadi sahabatnya. Karena ketika SMA tidak banyak orang yang menemani Kenan, sosoknya yang serius membuat teman-temannya pergi meninggalkannya di usia itu. Cari wanita yang dekat dengan Gunawan. Ada apa lagi dengan adikmu? Tanya Vicky yang sudah duduk di hadapan Kenan. Tadi dia kesini dan mengadu bahwa suaminya yang brengsek itu selingkuh lagi. Bukannya memang suaminya seperti itu? Tanya Vicky santai. Tapi sepertinya wanita ini berbeda. Sepertinya Gunawan bersungguh-sungguh dengan wanita ini. Buktinya, dia ingin menceraikan adikku demi wanita itu. Padahal di dalam perjanjian tertera, jika dia menceraikan adikku, maka semua dana yang aku investasikan pada perusahaannya akan aku tarik semua. Vicky mengangguk. Jadi, dia berani hidup miskin demi bersama wanita itu. That's right. Makanya aku memanggilmu untuk mencari tahu wanita itu. Seberapa hebat dia, sehingga bisa memikat seorang Gunawan yang brengsek itu. Oke, siap. Vicky berdiri sambil menjejerkan kelima jarinya di dahi. Lalu ia pun berjalan ke arah pintu untuk keluar. Vic, nanti malam temani aku ke klub. Ucap Kenan lagi sebelum Vicky benar-benar keluar dari ruangannya. Vicky dan Kenan memang sering ke klub, hanya untuk merefresh dari kepenatan aktivitasnya sehari-hari. Namun Kenan tak melakukan apapun di sana. Ia hanya minum sambil mendengarkan musik kencang dan melihat orang-orang sekitar yang sedang berjoget riang. Ia pun tak pernah meminum alkohol. Bartender di sana sudah sangat mengenal Kenan yang hanya memesan air putih atau minuman bersoda. Kenan sangat mengenal dengan baik pemilik klub ini. Berbeda dengan Vicky, yang memang jago minum, merokok, dan sesekali bermain perempuan. Walaupun ia hanya ingin perempuan yang baru menjadi pekerja seks komersil di tempat itu. Di tempat yang berbeda, Hanin masih sesekali meringis karena luka yang diberikan Kiara tadi siang. Ia duduk di meja kerjanya, menyelesaikan laporan keuangan yang belum diaudit. Ponselnya pun tak henti berdering, sehingga Hanin harus men-silent agar suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lain di ruangan itu. Han, apa kamu baik-baik saja? Apa yang dilakukan Kiara padamu, aku khawatir. Tolong angkat teleponku atau balas pesanku, please. Aku minta maaf, karena aku tidak pernah cerita tentang Kiara padamu. Sungguh, aku tidak bermaksud untuk menipumu, Han. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Han, jawab aku. Baiklah, aku akan menjemputmu nanti. Jajaran pesan dari Gunawan yang tak satu pun dibalas oleh Hanin. Hanin menghempaskan napasnya. Ia menyadarkan tubuhnya di kursi kerjanya itu. Ia bingung harus bagaimana menyikapi masalah ini. Satu sisi, ia mencintai Gunawan, tapi sisi yang lain ia tak mau dicap sebagai pelakor, wanita yang menjadi perebut laki orang. Karena ia pun seorang wanita, dan jika berada di posisi istri Gunawan, pasti ia tak akan terima. Pikiran Hanin kembali mengingat saat-saat kali pertama ia bertemu dengan Gunawan. Pria dewasa dengan wajah yang cukup tampan dan bertubuh proporsional itu tengah duduk di bangku tunggu saat pesawat yang akan ia naiki akan tiba. Kebetulan Hanin pun menaiki pesawat yang akan dinaiki oleh Gunawan. Hanin bersama kedua sahabatnya yang bernama Carmen dan Irma sedang duduk berhadapan dengan Gunawan. Lalu sesekali Hanin mengarahkan tatapannya pada Gunawan yang saat itu sedang menatapnya. Hanin tersenyum, begitupun dengan Gunawan. Hingga akhirnya ketika mereka berada di dalam pesawat,
Ternyata mereka duduk bersebelahan. Hanin yang memang ramah dan supel pun menjawab setiap Gunawan bertanya. Di saat berpisah dengan Hanin di bandara Singapura, Gunawan yang memang sudah tertarik melihat senyum Hanin ketika masih menunggu di bandara Soekarno-Hatta itu pun bertekad, jika bertemu lagi dengan Hanin, maka ia akan mulai serius dengan wanita ini. Ternyata doa Gunawan dijawab Tuhan. Mereka pun bertemu kembali ketika berada di konser Maroon 5, lalu dekat hingga berpacaran. Gunawan melihat Hanin sebagai sosok wanita yang berbeda. Wanita yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Hanin yang ramah, ceria, lembut, dan tidak pernah marah ini mampu mengisi relung hati Gunawan yang kosong. Ia pun rela untuk meninggalkan semua harta yang dimilikinya demi bersama dengan Hanin, wanita sederhana yang menyenangkan. Tepat pukul 5 sore, Gunawan sudah berada di lobi gedung tempat Hanin bekerja. Han, laki lu udah nungguin tuh di lobi, kata Tio. Apaan sih? Dia belum jadi suami gue, jangan sebut dia laki gue, seru Hanin. Ya elah, ketus amat sih mbak, abis makan cabe ya? Sahut Tio. Bukan makan cabe yo, tapi habis dilabrak bini tua. Kini Lani yang bersuara. Ah, rese lo berdua, bikin makin orang kesel aja, jawab Hanin lalu ia membalikkan tubuhnya. Lo mau kemana? Tanya Lani. Ke ruangan lagi aja, gue pulang maleman, jawab Hanin. Lo mau ngehindar Mas Kun? Iya, teriak Hanin yang sudah kembali berjalan ke arah lift untuk naik ke ruangannya, sebelum Gunawan menyadari bahwa ia sudah berada di lantai ini. Han, mending lu temui Mas Kun, bicara sama dia baik-baik, putus baik-baik daripada seperti ini, ucap Lani saat ia dan Tio mengejar Hanin. Bener kata Lani, Han, sambung Tio. Semua orang yang melewati Hanin, Lani, dan Tio di depan lift itu berbisik mengejek Hani yang tadi siang menjadi pusat tontonan gratis. Itu si pelakor. Iya, emang cewek zaman sekarang maunya yang instan. Paling juga lakinya udah tua dan botak. Gue juga bakalan cabik-cabik wanita yang godain suami gue, cibir setiap orang yang melihat ke arah Hanin. Padahal mereka bukanlah teman satu kantor Hanin, hanya saja orang yang berada di dalam gedung yang sama. Hanin langsung berlari ke dalam lift yang terbuka dan menekan ke lantai ruangannya. Han! Panggil Lani dan Tio yang hendak memasuki lift itu, tapi dengan cepat Hanin menekan tombol tutup. Sorry Lan, yuk, gue lagi pengen sendiri, ucap Hanin sebelum lift itu benar-benar tertutup. Di bangku lobi, Gunawan sudah mondar-mandir menunggu Hanin melewati resepsionis. Namun, sosok wanita yang ia cintai itu tak kunjung datang. Hingga hari semakin gelap, Hanin tak kunjung turun. Ia memilih untuk menyanggakan kepalanya di meja kerjanya. Sungguh, ia malu dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak di dalam gedung atau di luar gedung tempatnya bekerja, ia selalu mendapat cibiran dan julukan sebagai pelakor. Mama, Papa, apa salahku sehingga aku menjadi seperti ini? Aku bukan pelakor. Aku bukan wanita penggoda. Gumam Hanin dengan derayan air mata. Isakannya semakin terdengar kencang, karena di ruangan itu hanya ada dirinya seorang. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.